Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami channel Jala Yatra. Di video kali ini kita akan mengikuti kisah dari seorang yang punya talenta khusus dalam bidang tulis menulis indah, yaitu kaligrafi, di mana beliau adalah seorang yang punya keterampilan khusus menulis mushaf. Semoga tayangan ini menjadi tayangan yang menginspirasi kita semua. Halo sahabat-sahabat Jala Yatra, hari ini saya sedang berada di ruangan khusus beliau, yaitu di ruangan khusus penulisan mushaf. Mari kita intip bagaimana beliau menulis mushaf. Subhanallah teman-teman, kita bisa lihat, saksikan bagaimana beliau dalam menulis mushaf, artinya menulis kaligrafi. Kalau yang kita kenal adalah tulis indah atau kaligrafi. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya khatat. Ini ukuran pennya berapa namanya, Kang? Ini ukuran pennya 1,5 mili. 1,5 mili. Untuk penulisan, Untuk tulisan teksnya ya. Untuk harokatnya 1 mili. Oh, untuk harokatnya 1 mili. Nah, saya tadi ngeliat lagi ada yang lebih kecil lagi. Itu untuk apa? Yang lebih kecil untuk harokat koma, tasdid, dan untuk tanda-tanda wakaf. Kang, kenapa harus ada tulisan di bawah, Kang? Oh, ini untuk ini aja supaya baris-barisnya tepat. Oh, agar supaya, karena ini harus satu kali jadi dan tidak boleh salah ya, Kang? Iya, betul sekali. Oh, jadi kira-kira saja. Iya, untuk standar baris-barisnya supaya tidak ayat, meleset. Ayatnya juga tidak terlalu kepanjangan ya, itu ya tulisannya. Oh iya.
Dan fungsinya juga untuk menghindari kesalahan, jadi kita seket dulu, nanti proses seket itu dikoreksi dulu untuk meminimalisir kesalahan. Oh iya, benar-benar. Ini kertasnya khusus atau Iya, jenis kertas apa ini, Kang? Ini jenis kertas, namanya kertas Renoir. Ini kertas impor juga. Memang khusus untuk mushaf kertasnya atau bukan? Bukan sih, tapi kita sudah cek-cek dengan tintanya, memang yang sesuai, tidak bleber, juga ditulisnya enak. Memang jenis kertas ini cocok sekali untuk penulisan mushaf. Sahabat Jalayatra, hari ini saya sudah bertemu dengan beliau. Beliau ini biasa disapa Kang Faraid. Faraid ya. Oh ya, Kang Faraid. Beliau ini adalah penulis mushaf Al-Quran. Subhanallah, sebuah keterampilan yang jarang sekali. Hari ini berbincang-bincang sama beliau, ngelihat bagaimana beliau menulis Al-Quran dengan teliti. Kang Faraid ini lahir tahun berapa, Kang? Kelihatannya masih muda sekali. Iya, saya lahir tahun 1982. Oh, 82. Iya. Jauh 2 tahun, Kang, dengan saya. Saya 79. Oh iya. Tua saya berarti. Iya, saya lebih muda. Lebih muda. Sejak tahun berapa, Kang? Senang nulis Iya. kaligrafi. Kalau senang menulis kaligrafi sih kita kira-kira mulai MTS lah, usia MTS, sekolah MTS itu kita sudah mulai senang menulis-nulis bagus. Tapi memang belum paham terhadap apa itu kaligrafi. Hanya ketika melihat tulisan bagus itu saya suka. Oh gitu. Artinya ada hasrat untuk Iya. belajar untuk bisa ya. Kalau belajar kaligrafi itu sendiri saya mulai nekunin setelah keluar aliyah, Kang. Oh, setelah keluar aliyah Iya. baru menekuninya. Iya, baru menekuni. Termasuk saya ngerti ada jenis-jenis kaligrafi itu, ada jenis naskhi, ada sulus, ada diwani dan yang lain-lain. Itu pahamnya setelah lulus aliyah. Ada sekolah khusus nggak, Kang, ini terkait dengan teori cara? Kalau di Indonesia sih untuk kaligrafi itu sendiri tidak ada sebenarnya sekolahan yang memang sekolahan formal, bentuknya sekolahan formal untuk mempelajari kaligrafi. Tapi kalau bentuk pesantren memang di Indonesia sudah ada. Jadi memang pesantren khusus kaligrafi sudah ada. Oh, pesantren yang khusus Pesantren, kaligrafi. Sistem diklat 1 tahun itu untuk mempelajari kaligrafi ada. Sampean pernah? Kalau saya sendiri belum pernah masuk di pesantren itu. Oh, belum Saya pernah. hanya di pesantren salaf. Di pesantren Oh, berarti salaf. ini berjalan autodidak ya? Iya, otodidak. Di pesantren salaf juga sebenarnya tidak mengajarkan kaligrafi secara khusus, hanya seperti mulok ya, pelajaran mulok tuh. Oh, Bukan iya. lokal kalau dulu. Iya, 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 Hanya iya. apa sih? Hanya Pelajaran tambahan ya, di ekstrakurikuler madrasah. lah ya. Ekstrakurikuler. Kemudian diperdalam secara otodidak sendiri dengan melihat buku-buku referensi yang ada. Ini kalau saya lihat nih ya, banyak sekali tropi-tropi penghargaan. Bisa diceritakan singkat atau satu demi satu, kira-kira ada berapa penghargaan yang sudah Kang Faraid? Kalau penghargaan, alhamdulillah ya, mungkin kalau dihitung ya saya lupa juga. Loh, bisa sampai lupa. Ini kebanggaan loh, Pak. Masa sampai lupa? Iya, soalnya saya lihat ini udah lebih dari puluhan ini kayaknya. Soalnya kalau dikumpulkan semua ya mungkin lebih dari 2 lemari mungkin. Ini hanya sebagian saja yang masih ada. utuh. Iya. Yang dibuat mainan sama anak-anak udah nggak ketahuan. Subhanallah. Iya. Kalau Ada yang juga ini nih, Kang, ini besar banget, terbaik juara 1 cabang khot Al-Quran golongan dekorasi putra. Iya. Ini pialanya saya lihat paling besar ini ya. Iya.
paling besar ini di mana ini Kang? Ya mungkin ada sejarah di mana? ini lomba, ya mungkin kalau di ini ya puncaknya lomba kaligrafi di Indonesia itu kan ada MTQ tingkat nasional, dan kebetulan ini saya terakhir juara 1 cabang dekorasi tahun 2014 di Kepulauan Riau, Batam. Subhanallah teman-teman, lihat berbagai macam penghargaan beliau sudah dapatkan, bahkan mungkin ada yang lebih dari 100 ya. Ya kurang lebih 100. Tapi beliau masih tawadu, masih mau menulis. Kang Faroid, selain menulis mushaf, apa saja yang bisa dikerjakan atau biasa dikerjakan oleh Kang Faroid ini? Iya. Ya, saya sebagai pegiat kaligrafi, media kaligrafi yang biasa dikerjakan itu di berbagai macam media. Ada ya kadang-kadang ada pesanan di dekorasi masjid juga. Di masjid-masjid yang di pengimaman itu ya, yang di kubah-kubah itu ya. Kubah di dinding masjid. Kadang-kadang di perkantoran juga kita biasa mengerjakan. Di perkantoran juga biasa. Nah, termasuk kemarin kita mengerjakan di sebuah balai desa. Balai desanya itu bernuansa kaligrafi, nuansa Islami, ada kaligrafinya. Dan itu isinya juga ada pesan-pesan moralnya. Nah, gitu teman-teman. Jadi beliau ini selain menulis mushaf, beliau juga menulis apa istilahnya dekorasi untuk masjid, dekorasi masjid. Jadi beliau ini kadang dipanggil juga outdoor untuk melukis atau menggambar kaligrafi di masjid-masjid atau musola-musola, pondok pesantren juga ya Kang, pondok pesantren. Kang Faroid, sudah berapa lama Kang Faroid ini menulis kaligrafi atau menulis mushaf? Iya, kalau dihitung-hitung mungkin sejak mulai menekunin kaligrafi ya sampai sekarang sudah hampir 20 tahunan. Kang. Berarti sebelum menikah dong ya? Iya, sebelum menikah. Sekarang anak sudah berapa? Sekarang sudah 3 anaknya. Sudah 3. Ada nggak anak-anak nih yang sedikit kelihatan mulai mengikuti jejak ayahnya? Iya, sepertinya anak yang kedua. Yang kedua yang agak suka ya, ketika saya nulis-nulis ikut-ikut nimbrung gitu kan. Kelihatan sukanya ya. Sukanya. Gennya mungkin turunnya ke anak yang kedua. Bisa jadi. Betul. Iya, Kang Faroid, kita balik lagi ngobrol masalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh Kang Faroid di kesehariannya. Selain nulis di mushaf ini, katanya Kang Faroid juga nulis di pondok pesantren. Iya. Rumah juga bisa ya? Rumah bisa juga. Teman-teman yang seluruh Indonesia, barangkali ada teman-teman yang ingin kamar rumahnya atau rumahnya dibikin nuansa Islami, kaligrafi Islami, boleh hubungi saja Kang Faroid. Teman-teman bisa hubungi Kang Faroid di nomornya berapa Kang? Nomor handphone 085 085 iya 438 825. Desanya apa Kang? Desa Kedongdong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, tepatnya di Blok Kroyom namanya. Blok Kroyom ya. Tapi di sini udah terkenal nama sampean ini. Udah tanya aja Kang Faroid, penulis kaligrafi, udah tahu semua ya. Ya, insya Allah. Teman-teman, untuk teman-teman yang berada di Ciayu Majakuning, barangkali ada tempat yang mungkin ingin dibuatkan nuansa Islami dengan kaligrafi dan background Islami seperti yang ada di belakang saya ini. Subhanallah, bagus banget. Silahkan datang saja ke Kang Faroid atau hubungi nomor telepon tadi, atau nanti saya cantumkan nomor teleponnya di sini. Silahkan kontak ke Kang Faroid. Kalau berbicara masalah mushaf tadi itu kita lihat sampai nulis mushaf, satu hari itu bisa berapa lembar Kang? Iya, kalau hitungan sehari paling tidak itu 3 lembar Kang. 3 lembar, iya, itu udah maksimal? Iya, maksimal. Soalnya menulis mushaf itu tidak seperti menulis yang lainnya Kang. Artinya ada
harus ada ketelitian, harus ada kehati-hatian yang benar-benar, soalnya menghindari kesalahan, karena ini kan mushaf Al-Quran yang benar-benar harus kita perhatikan, jangan sampai salah. Nah, berbeda dengan nulis buku-buku yang lain. Kalau nulis kitab kadang-kadang sehari, sering juga nulis kitab. Iya, nulis kitab juga kadang kita sering. Kalau nulis kitab kita bisa sampai kadang-kadang 6 sampai 10 lembar bisa kan. Sehari? Iya, sehari itu. Tapi kalau untuk nulis Quran saya harus benar-benar fokus, harus benar-benar hati-hati karena untuk menghindari kesalahan itu sendiri kan. Mushaf itu tadi ukurannya besar ya teman-teman. Saya lihat ukurannya besar. Itu prosesnya gimana itu Kang? Bisa sampai jadi mushaf itu nanti? Iya. Jadi prosesnya itu ukuran mushafnya kurang lebih 65 cm kali 50 cm kertas ukurannya. Nah, prosesnya kita penyeketan dulu di kertas yang terpisah, diseket pensil dulu untuk menghindari kesalahan. Setelah seket pensil nanti kita masuk koreksi sendiri, dicocokkan dengan Al-Quran standar mushaf Kementerian Agama Indonesia ya. Terus mulai kita untuk proses penulisan. Jadi proses penulisannya itu yang seketan itu nanti kita tumpuk dengan kertas yang aslinya untuk mushaf itu sendiri. Untuk mushafnya, ya. Cuma nanti di bawahnya disorot dengan lampu supaya seketan itu terlihat ya. Terlihat itu sebagai seket yang artinya untuk menjadi patokan jangka atau baris jarak, tidak turun ya gitu ya, semacam itu sebagai standar saja supaya baris-barisnya sudah pas ya. Jadi kita nggak meleset gitu, nggak meleset, kalau langsung kepanjangan gitu kan. Kalau nulis langsung di kertas yang ininya kadang-kadang kita kan nggak sesuai barisnya. Ini panjangnya seberapa, terus layout untuk 15 baris itu pasnya seberapa. Kalau sudah ada seketnya insya Allah kita nggak terlalu meleset gitu. Sudah rapi juga untuk menghindari kesalahan, terus untuk menjaga kebersihan juga. Jadi ketika sudah ditulis di kertas yang aslinya itu kita nggak pakai ngapus-ngapus bekas pensilnya lagi kan, karena seketannya terpisah. Seketan yang di bawah itu terpisah ya. Jadi tidak ada bersih ya, tidak ada penghapus. Jadi ketika selesai jadi lembarannya itu kita sudah bersih gitu, nggak pakai penghapus lagi. Tadi masalah penulisan mushaf itu sungguh sangat hati-hati karena ini nanti akan dicetak perbanyak. Jadi yang beliau tulis tadi itu adalah masternya ya kalau tidak salah. Masternya. Master untuk dicetak di screen ya. Memang dalam penulisan mushaf itu setiap khotot atau setiap kaligrafer itu merupakan impian kan. Dong. Salah satu impian luar biasa itu ya menulis Al-Quran dengan satu tangan. Karena harapan ya, ada juga pepatah di kaligrafi itu sehingga disebutkan al-khattu yabqa zamanan ba'da katibihi wa katibul khatt tahtal ardi madfunun. Jadi kaligrafi itu nanti akan kekal selamanya Kang, karyanya itu sekalipun penulisnya sudah meninggal gitu. Sebagai tinggalan, sebagai untuk dikenang, ada karya tinggalannya. Ya ini mungkin sampeannya kelak mungkin sudah meninggal, sudah tidak ada, tapi tulisan sampean masih dibaca orang. Amin. Luar biasa. Kang, itu harapan saya, minta doanya. Bukan harapan lagi, ini sudah terwujud Kang. Sampean sudah nulis mushafnya. Mudah-mudahan sampai goal gitu Kang, selesai. Kalau untuk penulisan mushaf saya juga pernah terlibat di penulisan mushaf Al-Bantani. Al-Bantani. Mushaf Banten yang diprakarsai oleh Gubernur Banten. Saya ikut terlibat dalam proses penyeketan. Tahun berapa itu Kang? Kurang lebih tahun 2015. 2015 ya. Iya. Cuma itu kan tidak satu tangan Kang, banyak orang yang terlibat, termasuk penulisnya juga banyak yang terlibat, tidak satu orang. Jadi kita nulisnya rame-rame gitu. Keroyokan gitu. Untuk sampai selesai 30 juz itu. Kalau yang ini yang sedang Kang Paroid garap ini memang mushaf pesanan atau gimana ini Kang? Sebenarnya ini ada pesanan juga, dan kebetulan itu merupakan salah satu cita-cita saya, pengen nulis mushaf satu tangan, dan kebetulan ada yang pengen dibikin mushaf sehingga
tujuan saya, cita-cita saya itu ada yang memfasilitasi. Oh, ada yang memberikan jembatan Iya, untuk arah ke sana. iya. Subhanallah, luar biasa sekali. Ya, Kang Faraid. Iya. Kalau berbicara masalah pengalaman sampean sebagai khattat atau kaligrafer, pernah nggak datang ke satu tempat yang maksudnya tidak berkutat pada Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka? Iya. Paling jauh kemana nih, Kang? Iya, alhamdulillah kalau ngitung pengalaman kaligrafi selama kurang lebih hampir 20 tahunan, kita sudah melanglang buana. Nah, termasuk ya terutama di medan-medan MTQ, di lomba-lomba itu kita sudah Jakarta mungkin ya. tidak di Jakarta, luar Jawa kita sering nggak. Oh, luar Jawa sering. Bahkan kalau dari ngitung di Indonesia, dari ujung barat kita di Aceh pernah. Nah, Oh, di Aceh pernah. di titik nol kita nyebrang ke sana, dan ke timurnya sampai Papua kita. Nah, sudah sampai Papua. Kita pernah lomba di Palembang, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, di Sulawesi. Termasuk ini ada trofi yang coklat, itu yang bentuk coklat ini dari Sulawesi Barat kan. Oh, yang ini ya. Iya, Oh, dari iya. Sulawesi Barat. Teman-teman, ini adalah trofi waktu beliau Sulawesi Barat. di Sulawesi Barat. Iya. Gambarnya unik, trofinya gambar apa Coklat. ini? Coklat. Antik sekali. Ini juga yang dari Papua, ini lumba-lumba. Oh, yang lumba-lumba ini dari Papua. Ini banyak banget. Iya. Lihat segitu tumpukan trofi. Beliau ini mengatakan kalau ini nggak seberapa karena banyak yang hanya jadi mainan anak-anak lalu hilang begitu saja, hanyut kena hujan. Ini yang sisanya saja. Banyak yang patah juga. Tapi tidak begitu banyak orang tahu. Bayangkan teman-teman, kalau kita saja punya satu prestasi prestasi yang kayak semacam trofi begini, satu itu dipajangnya udah kayak apa gitu. Ini tumpukannya banyak banget, bahkan separohnya buat mainan anak-anak. Saking banyaknya prestasi, saking banyaknya pernah mengikuti kejuaraan-kejuaraan. Dan beliau juga siap dipanggil keluar daerah, bukan hanya di Ciayu Majakuning. Bisa pernah beliau ke Aceh, pernah ya Kang? Ke Aceh, Kalimantan, Kalimantan, Balikpapan sudah pernah. Artinya beliau sudah melanglang buana. Subhanallah. Kang Faraid, selain bentuk penghargaan seperti yang ada di lemari ini yang teman-teman bisa lihat, apa saja penghargaan yang pernah didapat selama Kang Faraid ini menggeluti dunia kaligrafi? Atau ada pengalaman khusus, artinya menemukan cita rasa khusus dalam sampean menjalani karir sebagai seorang kaligrafer? Iya, kaligrafi itu memang dikatakan oleh sahabat Ali juga, alaikum bi husnil khat fa innahu mimma fatihir rizki. Jadi keindahan tulisan itu merupakan salah satu pembuka pintu-pintu rizki, Kang. Jadi penghargaan di orang-orang yang bisa menulis bagus, orang-orang yang tulisannya indah, itu di samping penghargaan dalam bentuk trofi juga ya banyak sekali dari sisi ekonomi, termasuk ya rizki kadang-kadang yang tidak disangka-sangka, Kang. Termasuk saya sendiri tidak pernah sebelumnya terbesit untuk bisa berangkat haji, Kang. Ini mohon maaf ya sebagai tahadus bin nikmah. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, tahadus bin nikmah, bahwa sebelumnya saya belum pernah bermimpi atau punya harapan untuk bisa berangkat ibadah haji ke Baitullah. Dan alhamdulillah dengan berkah wasilah bisa kaligrafi ini, pada tahun 2005 saya pernah menjuarai kaligrafi di tingkat provinsi Jawa Barat, dan itu reward dikasih dari Bupati Indramayu waktu itu, Bang. Dikasih kuota untuk berangkat haji, dan itu memang tidak pernah disangka-sangka dan tidak pernah dibayangkan oleh saya. Waktu itu Bupati siapa, Bang? Waktu itu bupatinya masih Pak Yance ya, Pak Yanto Saifuddin ya. Oh iya, Pak Pak Yance Yance yang dikenal dengan Pak Yance. Iya. Tahun 2005 alhamdulillah saya berangkat haji, dan waktu itu memang masih bujang, kan.
Oh, masih bujangan. masih Waktu bujang. berangkat haji itu Iya, masih bujangan. masih bujangan, Waktu kan. itu juara 1 di tingkat Provinsi Jawa Barat. Lalu kenapa yang justru yang ngasih hadiah adalah Pak Yanse, Kang? Iya, karena itu bentuk penghargaan untuk putra daerahnya, Kang. Karena kebetulan saya juga aslinya orang Indramayu sebenarnya. Oh, sampean ini aslinya orang Indramayu. Iya, aslinya orang Indramayu, Kertasmaya. Cuma kebetulan keluarga di sini di Cirebon, Kang. Keluarga, istri Iya, orang istri Cirebon. orang Cirebon, jadi tinggal di Cirebon. Saksikan teman-teman, ini adalah putra Indramayu. Saya ngobrol dari tadi tidak tahu kalau beliau ini adalah putra dari darah Indramayu. Maka patutlah berbangga orang-orang Indramayu punya orang seperti Kang Faroid ini, luar biasa penulis mushaf. Kita doakan semoga beliau ini selalu sehat agar bisa sampai menyelesaikan mushaf yang beliau sekarang tulis, istiqomah. Jadi teman-teman, orang-orang Indramayu patut berbangga punya putra daerah seperti Kang Faroid ini, penulis kaligrafi dan penulis mushaf. Pernah menjuarai berbagai macam event-event kaligrafi, event-event dekor, luar biasa. Kang Faroid, saya sangat berterima kasih. Sama-sama. Dikasih waktu ngobrol panjang lebar, semoga ini bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Dan semoga ini juga bisa menjadi pemantik untuk adik-adik kita yang masih duduk di pondok pesantren, di pendidikan-pendidikan, untuk mau berkarya melestarikan kaligrafi Islam yang seperti Kang Faroid ini. Ada pesan-pesan untuk yang ini, Kang? Oke, Kang. Terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan ini sebagai doa, sebagai harapan saya, mudah-mudahan bisa terselesaikan tujuan saya, cita-cita saya untuk bisa menyelesaikan menulis Al-Quran dalam satu tangan ya. Sekalipun targetnya entah berapa tahun selesainya, tapi mudah-mudahan dikuatkan, diistiqomahkan untuk bisa sampai selesai dan goal, Kang. Dan pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin lagi pengen belajar kaligrafi, bahwa jangan kecil hati, bahwa kaligrafi itu tidak hanya milik orang-orang yang punya bakat. Karena kadang-kadang kita itu minder, Kang. Minder, katanya mau belajar kaligrafi, saya sih nggak punya bakat, Kang. Sebenarnya bakat itu tidak berpengaruh banyak sekali terhadap bisanya menulis kaligrafi itu sendiri. Karena hasil survei di sebuah pesantren kaligrafi juga mengatakan bahwa bakat itu ternyata hanya menyumbang 10% saja, Kang. Dan 90% itu semangat untuk bisanya, Kang. Iya, makanya rumusnya seperti yang kita kenal di pesantren juga, rumus untuk bisa itu sebenarnya manjada wajada, Kang. Siapa yang sungguh-sungguh, dia yang akan sampai dan akan menemukan apa yang diharapkan, Kang. Iya. Jadi jangan berkecil hati, jangan pernah ngomong kita sih nggak punya bakat ya. Terus aja, yang penting kalau mau menekuni kaligrafi silakan, yang penting semangat untuk bisanya itu terus dikobarkan. Insya Allah bisa. Oke, Kang Faroid, luar biasa sekali teman-teman. Pesan-pesan beliau ini jujur langsung ke hati saya, bahwa manjada wajada, betul sekali. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan yang dia inginkan ya. Dan teman-teman jangan berkecil hati kalau punya bakat, atau ada nggak cita-cita pengen bikin sekolah kaligrafi atau melestarikan. Harapannya sih ada, Kang. Saya di sini kebetulan kadang-kadang banyak anak-anak yang belajar ke rumah, cuma memang tempatnya belum belum ini, Kang Mas, sehingga jadi sistemnya setoran ke saya itu. Kadang-kadang anak bikin karya di rumah, kemudian main ke sini koreksian gitu, Bang. Sebenarnya ada juga yang minta, kadang-kadang minta nginep, cuma tempatnya kita belum siap, Bang. Sebenarnya itu masih sebagai harapan, cita-cita juga ada sebenarnya, pengen bikin sebuah kayak pesantren lah, atau sanggar kaligrafi. Cuma memang belum ada. Sementara belum ada ini, mungkin bisa numpang-numpang dulu nggak usah pondok pesantren. Tapi sambil jalan sih terus aja jalan. Ada wacana, ada cita-cita ya. Ya termasuk anak-anak yang belajar ke sini juga terus berjalan. Jadi yang minat silahkan ke rumah.
Jadi kadang siang malam saya menerima dengan pintu terbuka lebar. Silakan siapa yang mau belajar, silakan yang punya semangat belajar. Alhamdulillah dari kita yang tinggal di sini itu ada kadang-kadang dari anak-anak dari Jagapura, ada dari Plumbon, ada yang dari Gunung Jati juga main ke sini kan. Dia menyempatkan waktunya, termasuk juga anak-anak pesantren yang dari Babakan kadang-kadang ke sini kan. Pada belajar setoran karya gitu, koreksi ya. Oke teman-teman, yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di Ciayu Majakuning, barusan saya sudah ngobrol panjang lebar dengan Kang Faroid, penulis mushaf dan pegiat kaligrafi. Beliau adalah seniman Islamiyah ya. Semoga banyak menginspirasi kita semua, semoga banyak menginspirasi remaja-remaja generasi yang belum nampak bakat dan kriterianya. Ini menjadi sebuah inspirasi untuk kita semuanya. Sekian dulu dari saya. Pantang terus di channel Jalayatra, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.